Suara derit pintu kontrakan malam itu menggema di kepala Nadia. Ia berdiri diam, menatap sosok lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati, kini duduk bersisian dengan perempuan lain di teras rumahnya sendiri. Angin malam membawa aroma wangi parfum murah dan tawa kecil yang memotong napasnya. Dadanya sesak, bukan karena amarah, tapi karena hatinya runtuh. Runtuh oleh pengkhianatan yang ia biayai dengan keringatnya sendiri. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menggenggam erat koper yang penuh pakaian kerja dan amplop berisi sisa uang hasil lembur. 3 tahun ia berjuang di negeri orang, menahan lapar dan hinaan, agar utang suaminya lunas. Dan malam itu, ia menyadari, semua perjuangannya ternyata hanya menghidupi kebohongan. Namun ia tidak menjerit, tidak marah. Ia hanya berbisik lirih. Jadi ini, rumah yang kau bangun dari keringatku, men? Lalu ia berbalik, melangkah menjauh, meninggalkan cinta yang sudah mati. Tapi di balik langkahnya yang pelan, ada cerita panjang yang belum pernah ia ungkap. Cerita tentang perempuan yang terlalu sabar mencintai, dan suami yang terlalu bodoh mengkhianati. Sebelum lanjut, yuk tulis komentar terpedas kalian di kolom komentar, agar channel ini semakin berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa juga absen kalian dari daerah mana saja. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat yang suka cerita-cerita seperti ini. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. 3 tahun sebelumnya, hidup Nadia tidak seindah senyum yang selalu ia paksakan di depan tetangga. Rumah kecilnya di kampung penuh tagihan dari pinjaman online yang Arman buat diam-diam. Awalnya hanya untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Tapi makin lama, bunga membengkak, dan ancaman mulai berdatangan. Hidup mereka berubah menjadi neraka kecil. Maaf, Nat, aku cuma mau bantu, ucap Arman waktu itu, dengan wajah penuh penyesalan. Tapi Nadia tahu, ucapan maaf tidak cukup untuk menghapus hutang yang menjerat. Ia harus bertindak, atau keluarganya akan kehilangan segalanya. Malam itu, setelah banyak menangis, ia menatap wajah Arman yang tertidur lelap. Ia tahu, pria itu tidak jahat, hanya lemah. Dan kelemahan itulah yang membuatnya nekat memutuskan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, ia mengurus semua berkas untuk menjadi TKW di Malaysia. Ia tahu, hidup di negeri orang tidak akan mudah. Tapi lebih baik terluka karena berjuang, daripada dia menunggu kehancuran. Saat keberangkatannya tiba, ia hanya membawa 2 tas kecil dan doa. Arman menggenggam tangannya di terminal, berjanji akan menunggu dan memperbaiki diri. Begitu utang kita lunas, aku bangun rumah kecil untuk kita, kata Arman dengan senyum yang membuat Nadia percaya. Hari-hari pertama di Malaysia adalah ujian sesungguhnya. Nadia bekerja di rumah majikan yang keras. Tidur hanya 3 jam, makan seadanya. Bahkan sering dimarahi hanya karena salah menaruh sapu. Tapi setiap kali tubuhnya nyaris roboh, ia selalu ingat wajah suaminya dan ucapan itu. Begitu utang kita lunas, aku bangun rumah kecil untuk kita. Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Setiap bulan, Nadia mengirim hampir seluruh gajinya ke rekening Arman. Ia hanya menyisakan sedikit untuk membeli sabun dan pakaian kerja. Setiap pesan dari Arman selalu sama, hangat dan menenangkan. Istriku, sabar ya. Aku janji semua akan terbayar nanti. Ia percaya. Ia percaya karena cinta. Tanpa tahu bahwa kepercayaan itulah yang suatu hari akan menghancurkan seluruh hidupnya. Sudah hampir 2 tahun Nadia bekerja di Malaysia. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk keluarga majikannya, menyapu halaman, mencuci pakaian, lalu bekerja hingga larut malam. Tubuhnya lelah, tapi setiap kali membuka ponsel dan membaca pesan dari Arman, ada rasa hangat yang menghapus penat. Sayang, sabar ya, aku juga berjuang di sini. Utang hampir lunas. Begitu isi pesannya malam itu. Nadia tersenyum kecil, menatap layar yang penuh harapan. Ia membayangkan Arman sedang memperbaiki motor atau membantu tetangga. Ia tidak tahu, pesan itu dikirim dari warung kopi, di mana Arman duduk bersama Maya,
perempuan yang kini sering menemaninya setiap sore. Maya mengenal Arman sebagai pria baik dan pekerja keras. Ia tidak tahu apapun tentang Nadia, tentang utang, atau tentang pengorbanan seorang istri di negeri jauh. Yang ia tahu, Arman sering datang membawa uang, membayar semua pesanan tanpa menawar, dan sesekali memberi tip kecil yang membuatnya tersenyum. "Mas, istrinya gak marah kalau sering kesini?" tanya Maya suatu sore sambil menyodorkan segelas kopi. Arman tertawa kecil. "Ah, dia sibuk kerja di luar negeri. Katanya biar aku istirahat dulu. Capek ngurus utang terus." Maya hanya tersenyum, tapi dalam hatinya mulai tumbuh sesuatu yang lebih dari sekadar simpati. Sementara itu, di kamar kecil majikan, Nadia menatap foto pernikahannya yang mulai kusam. Ia sering berbicara sendiri sebelum tidur. "Sebentar lagi, Men. Aku kumpulkan sedikit lagi uangnya. Kita pasti bisa punya rumah sendiri." Ia percaya, semua lelah akan terbayar. Sampai suatu malam, suara telepon di seberang membuat jantungnya bergetar. Nada bicara Arman terdengar datar, tidak seperti biasanya. "Maaf ya, Nat, bulan ini aku gak bisa kasih kabar sering-sering. Handphoneku rusak, mungkin nanti aku ganti baru." Nadia hanya mengangguk, mencoba memahami. "Gak apa-apa, Men. Yang penting kamu sehat." Tapi setelah telepon ditutup, hatinya gelisah. Ada sesuatu yang tidak sama. Nada suaminya terasa jauh, dingin, dan asing. Namun ia menolak berpikir buruk. Ia hanya menatap langit-langit kamar, berdoa lirih agar Allah menjaga rumah tangganya dari segala godaan. Beberapa minggu kemudian, ia menerima pesan dari tetangga lewat media sosial. Pesan itu hanya singkat. "Nat, aku gak tahu harus bilang apa, tapi suamimu sering kelihatan di warung kopi bareng janda itu." Nadia gemetar membaca tulisan itu. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa mungkin itu hanya salah paham. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena rindu, tapi karena takut kehilangan kepercayaan. Hari-hari berikutnya terasa berat. Setiap kali mengirim uang, hatinya diliputi keraguan. Apakah uang itu benar-benar dipakai untuk membayar utang? Atau justru untuk membayar kopi dan perhatian dari perempuan lain? Nadia tidak tahu jawabannya. Ia hanya tahu, cintanya mulai terluka perlahan. Dan luka itu makin dalam setiap kali ponselnya sunyi tanpa kabar. Malam itu, hujan deras mengguyur Kuala Lumpur. Nadia duduk di pojok dapur rumah majikan, menatap jendela yang berembun. Tangannya masih menggenggam ponsel yang sudah seharian tak berdering. Biasanya Arman akan menghubunginya tiap malam, sekadar menanyakan kabar atau mengucap selamat tidur. Tapi sudah hampir 2 minggu, ponselnya hanya sunyi. "Kenapa, Men?" bisiknya pelan. Ia mencoba menghibur diri, berpikir mungkin suaminya sibuk. Tapi naluri seorang istri tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Setiap malam, Nadia menulis di buku kecilnya catatan tentang uang yang ia kirimkan, tanggal, dan tujuan. Untuk bayar pinjaman online bulan ke-7. Untuk tabungan rumah. Untuk kebutuhan bulanan. Semua rapi, semua tercatat. Ia percaya, kerja kerasnya akan berbuah rumah kecil yang hangat saat ia pulang nanti. Namun entah kenapa, keyakinan itu perlahan mulai runtuh. Seseorang di kampung menulis pesan singkat padanya. "Nat, rumahmu gak dibangun-bangun. Padahal katanya kamu udah kirim uang tiap bulan." Pesan itu membuat jantungnya berdebar. Ia ingin bertanya langsung ke Arman, tapi nomor suaminya kini tak bisa dihubungi. Ia mencoba melalui media sosial, tapi semua pesan hanya dibaca, tanpa balasan. Hatinya panas. Air matanya tumpah tanpa suara. Di saat itu juga, Nadia mulai menyimpan sebagian kecil gajinya di bawah kasur, dalam amplop coklat bertuliskan, "Untuk pulang diam-diam." Sementara di kampung, Arman semakin jarang terlihat bekerja. Warung Maya kini selalu ramai, bukan karena kopi atau gorengannya, tapi karena kabar tentang hubungan mereka. Maya menatap Arman sambil tersenyum kecil. "Mas, aku heran. Istrimu gak pulang-pulang.
Kamu gak kesepian. Arman hanya tertawa hambar. Sudahlah, Mei. Dia sibuk ngejar uang. Aku di sini cuma numpang hidup. Kata-kata itu seperti racun manis yang menenangkan egonya. Maya memegang tangannya lembut. Kalau kamu butuh teman, aku ada kok. Dan sejak malam itu, batas di antara mereka hilang. Bulan-bulan berikutnya berlalu cepat. Nadia makin hemat, makin tertutup. Setiap kali majikan memberinya upah tambahan, ia simpan semua tanpa sepeser pun dipakai. Ia bahkan menolak tawaran teman sesama TKW untuk belanja atau jalan-jalan. Dalam hatinya hanya ada satu niat, pulang, dan melihat dengan mata kepala sendiri. Suatu malam, saat ia sedang beristirahat, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kak Nadia, saya minta maaf kalau saya lancang. Tapi suami kakak sering datang ke rumah Maya. Mereka kelihatan dekat. Nadia menutup mulutnya, menahan suara tangis yang hampir pecah. Ia menggigit bibir, menatap foto pernikahannya yang masih menempel di dinding kamar kecilnya. Kenapa, men? Kenapa harus begini? Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia berdoa bukan untuk minta rezeki, tapi untuk minta kekuatan. Kekuatan agar ia bisa pulang tanpa hancur. Beberapa minggu kemudian, ia berhasil mengajukan cuti 3 bulan dari majikannya. Dengan uang tabungan yang cukup dan hati yang bergetar, Nadia membeli tiket pulang ke Indonesia. Dalam perjalanan menuju bandara, ia hanya menatap keluar jendela mobil. Hujan mengguyur jalanan, seperti menertawakan nasibnya. Semoga aku salah. Semoga semua ini cuma fitnah. Gumamnya pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, kebenaran yang menunggu di kampung nanti mungkin lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Matahari pagi di Bandara Soekarno-Hatta menyambut Nadia dengan hangat, tapi hatinya terasa beku. Ia berdiri di antara lautan penumpang, menggenggam koper kecil dan secarik alamat rumah lama yang sudah dihafalnya di luar kepala. Udara Indonesia terasa berbeda, tidak seperti yang ia bayangkan. Rasanya berat. Seolah setiap langkah menuju rumah membawa beban ribuan kenangan yang menekan dadanya. Perjalanan dari bandara ke kampungnya terasa panjang. Setiap tikungan jalan seakan memanggil masa lalu. Wajah Arman, senyum di hari pernikahan mereka, janji untuk membangun rumah bersama, semuanya berputar di kepalanya seperti film lama yang tak bisa dihentikan. Namun yang paling menyesakkan adalah bayangan pesan dari tetangga yang masih tersimpan di ponselnya. Suamimu sering di warung Maya. Mobil travel berhenti di pinggir jalan Tanah Merah, tak jauh dari rumah kontrakan tua yang dulu mereka tempati. Nadia menatapnya dari kejauhan. Gentengnya tampak kotor, ket dinding mengelupas, dan di terasnya terlihat 2 pasang sandal. Satu milik Arman, ia hafal bentuknya. Satunya lagi, bukan miliknya. Langkah Nadia terasa berat saat mendekat. Dari celah pintu, terdengar tawa kecil seorang perempuan. Tawa yang dulu seharusnya hanya miliknya. Tangannya bergetar memegang gagang pintu, tapi ia menahan diri. Ia tak ingin membuat keributan. Ia hanya ingin tahu sejauh apa kebohongan itu tumbuh. Sementara di dalam, Arman sedang duduk santai di kursi plastik sambil menyeruput kopi. Maya duduk di depannya, mengenakan daster bunga-bunga, tertawa pelan mendengar leluconnya. Mas Arman, kapan kita pindah rumah? Aku capek ngontrak di sini terus. Arman menjawab santai. Sabar, Mei. Duitnya udah ada. Tinggal nunggu kiriman 1 kali lagi dari orang. Maya mengangguk. Tak tahu bahwa orang yang dimaksud adalah istri sah Arman sendiri, yang kini berdiri di balik dinding. Air mata Nadia jatuh tanpa suara. Ia mundur perlahan, berusaha menelan luka yang terlalu besar untuk disebut kesedihan. Ia ingin berteriak, ingin memaki, tapi lidahnya keluh. Yang tersisa hanyalah sesak di dada dan napas yang tercekat. Ia berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Langit kampungnya tampak mendung, seolah ikut menahan air mata bersamanya. Di tangan kirinya masih tergenggam amplop berisi uang hasil jerih payah 3 tahun bekerja. Uang itu rencananya akan ia berikan pada Arman untuk membuka warung kecil.
Kini amplop itu terasa seperti beban dosa orang lain yang tak seharusnya ia tanggung. Malam itu, Nadia menginap di rumah sahabat lamanya, Rani. Rani terkejut melihatnya datang tanpa kabar. Wajahnya pucat, matanya sembab. Nat, Allah, kamu kenapa? Kok gak bilang mau pulang? Nadia hanya menjawab lirih. Aku cuma ingin lihat sesuatu. Dan sekarang aku sudah lihat. Rani menatapnya iba, lalu memeluknya erat. Apa kamu mau aku bantu hadapi dia? Nadia menggeleng pelan. Tidak, Ran. Aku tidak mau marah. Aku cuma mau tahu sampai mana dia tega. Malam itu Nadia tidak tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil memegang foto pernikahan yang sudah kusam. Di sana, ia tersenyum bahagia di samping Arman yang mengenakan jas pinjaman. Ia tersenyum lagi, tapi kali ini getir. Cinta memang buta, gumamnya pelan. Dan aku yang membutakannya dengan pengorbananku sendiri. Namun dalam diamnya, Nadia mulai menyusun rencana. Ia tidak akan menangis selamanya. Besok pagi, ia akan menatap dunia dengan cara yang berbeda. Ia akan mulai lagi, tapi kali ini, bukan untuk Arman, melainkan untuk dirinya sendiri. Pagi di kampung terasa dingin dan sepi. Kabut masih menggantung di antara pepohonan. Sementara suara ayam jantan bersahut-sahutan dari kejauhan. Nadia duduk di beranda rumah Rani, menatap jalan kecil menuju kontrakan tempat Arman tinggal. Setiap kali bayangan itu muncul, dadanya terasa sesak lagi. Tapi kali ini, ia sudah tidak ingin menangis. Ia hanya ingin tahu, seberapa dalam suaminya tega melupakan perjuangannya. Rani membawa 2 gelas teh hangat, meletakkannya di meja. Nat, kamu yakin gak mau aku temani ke sana? Nadia menggeleng pelan. Enggak, Ran. Aku cuma mau lihat dari jauh. Aku gak mau menyentuh dosa orang yang sudah memilih jalannya sendiri. Hari itu, Nadia berjalan perlahan melewati jalan tanah yang sama. Ia berhenti di depan warung Maya. Di sana, terlihat Arman sedang mengangkat galon air ke dalam warung, sementara Maya tertawa, menepuk pundaknya manja. Warga yang lewat saling berbisik, sebagian menatap iba, sebagian lagi sekadar menggeleng. Nadia berdiri cukup jauh di balik pohon, hanya bisa memandangi pemandangan yang mengiris hatinya. Di tangan kirinya, ia masih membawa tas kecil berisi amplop uang, yang kini tidak lagi punya tujuan. Perlahan ia melangkah pergi, meninggalkan tempat itu seperti meninggalkan sisa hidupnya yang lama. Malam harinya, Rani datang menghampiri dengan kabar yang membuat Nadia termenung. Nat, aku dengar Arman mau buka usaha sama Maya. Katanya modalnya dari uang kiriman luar negeri. Nadia menunduk, bibirnya bergetar. Ia tak perlu menebak lagi. Itu uangnya. Uang yang dikumpulkannya dengan tangan penuh luka dan tubuh yang tak pernah benar-benar beristirahat. Aku bodoh. Ran. Bodoh banget. Aku pikir aku sedang menabung untuk masa depan. Ternyata aku cuma membangun jalan buat dia menuju pengkhianatan. Rani memegang tangannya erat. Kamu gak bodoh, Nat. Kamu cuma terlalu tulus buat orang yang salah. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai diam-diam mencari pekerjaan di kampung. Ia tak ingin bergantung pada siapapun. Ia tahu, rasa malu dan luka akan perlahan sembuh jika ia tetap bergerak. Ia mulai membantu di toko sembako milik tetangga, lalu membuka jasa menjahit kecil-kecilan di rumah Rani. Uang hasilnya ia simpan di dalam kotak kecil bertuliskan, "Untuk hidupku sendiri." Namun, semesta seakan belum puas menguji hatinya. Suatu sore, saat ia pulang dari toko, seorang anak kecil datang menghampirinya. "Bu, ini titipan dari warung sebelah," katanya sambil menyerahkan selembar nota kecil. Nadia membukanya, dan hampir menjatuhkannya. Tulisan di kertas itu jelas. "Terima kasih, Arman. Uang dari Malaysianya sudah saya pakai buat bayar sewa warung." "Ya, Maya." Nadia berdiri kaku. Langit sore mendadak gelap. Ia memandang ke arah warung Maya di kejauhan, yang lampunya menyala hangat. Dari sana terdengar suara tawa. Suara yang dulu membuatnya bahagia, kini berubah jadi duri yang menancap di hati. Ia berjalan ke arah sungai di belakang rumah,
berdiri di tepi air, menatap bayangannya sendiri. Dulu aku berjuang karena cinta, bisiknya pelan. Tapi mulai hari ini, aku berjuang karena harga diriku. Malam itu, Nadia menatap langit yang penuh bintang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tenang. Bukan karena luka hilang, tapi karena ia mulai bisa menerima kenyataan bahwa rumah yang ia bangun sudah tak lagi punya pintu untuk ia masuki. Hari-hari di kampung mulai berubah. Warung milik Maya kini selalu ramai. Setiap pagi, aroma kopi dan gorengan menguar ke jalanan, menarik orang-orang yang lewat. Mereka bilang, usaha itu berhasil karena rezeki dari luar negeri. Hanya beberapa orang yang tahu, uang itu bukan rezeki, tapi hasil dari pengkhianatan yang dibungkus manis. Arman berdiri di balik etalase, melayani pembeli dengan senyum palsu. Setiap kali seseorang menyebut nama Nadia, wajahnya menegang sesaat. Namun ia cepat menutupi dengan tawa. Ah, Nadia MAH sudah lupa kampung. Katanya betah kerja di sana. Maya mendengarnya, lalu tersenyum samar. Ia percaya ucapan itu. Ia tidak tahu, perempuan yang mereka bicarakan sebenarnya sedang tinggal beberapa rumah di belakang warung itu. Nadia kini menjalani hari dengan tenang, meski di dalam hatinya masih berselimut luka. Ia memilih diam. Tidak ada gunanya ribut dengan orang yang sudah mati rasa. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah waktu dan kesempatan. Setiap sore, ia duduk di depan rumah Rani sambil menjahit. Anak-anak kecil lewat sambil menyapa. Bu Nadia, udah buka usaha sendiri ya? Ia tersenyum lembut. Iya, nak, mulai dari kecil dulu. Yang penting halal. Namun di tengah kesibukannya, ia sering mendengar bisik-bisik tetangga. Kamu tahu gak, uang modal warung Maya itu katanya dari istri Arman yang kerja di luar negeri. Ah, serius? Kasihan banget ya, kalau itu benar. Bisik-bisik itu semakin meluas. Hingga suatu sore, ketika Arman sedang duduk di warung, dua ibu-ibu lewat sambil berbisik keras. Mas Arman hebat ya, bisa buka usaha tanpa kerja. Enak punya istri dermawan. Tawa kecil terdengar, tapi wajah Arman berubah kaku. Maya yang mendengarnya menatap curiga. Maksud mereka apa, Mas? Arman pura-pura tidak peduli. Ah, cuma orang kampung biasa, suka ngomong sembarangan. Tapi malamnya, ketika semua pelanggan sudah pulang, Maya tidak bisa menahan diri. Mas, jujur aja uang yang kamu pakai buat buka warung ini, bener dari mana? Arman terdiam lama. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Ia mencoba mengalihkan topik, tapi Maya terus menatapnya tajam. Akhirnya, Arman bicara pelan. Uang itu dari istriku. Maya tertegun. Dari Nadia. Arman mengangguk. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi dia gak tahu. Mei, dia pikir aku pakai buat lunasin utang. Maya berdiri. Matanya tajam menatap Arman. Berarti kamu tipu dia? Kamu pakai uang perempuan itu buat aku. Arman mencoba menjelaskan, tapi Maya sudah lebih dulu melangkah pergi, meninggalkannya di tengah warung yang kini terasa sempit dan pengap. Sementara itu, di rumah Rani, Nadia baru saja menerima kabar dari teman lamanya di Malaysia. Pesan itu membuatnya terdiam lama. Nat, majikanmu bilang kamu pekerja paling jujur. Katanya kalau kamu mau balik, mereka siap bantu modal usaha. Nadia menatap pesan itu lama-lama. Senyumnya perlahan muncul. Kali ini bukan karena cinta, tapi karena keyakinan baru. Bahwa Allah tak pernah menutup jalan bagi orang yang disakiti dengan ikhlas. Keesokan harinya, kabar tentang pertengkaran Arman dan Maya mulai tersebar. Warung mereka tutup lebih awal. Orang-orang berbisik kemana-mana. Ada yang bilang Maya pergi. Ada yang bilang Arman sedang kebingungan mencari modal lagi. Dan di tengah semua itu, Nadia duduk di beranda rumah Rani, menjahit dengan wajah tenang. Rani menatapnya kagum. Kamu gak mau lihat mereka, Nat? Sekalian biar tahu rasanya menyesal. Nadia menggeleng pelan. Gak perlu, Ran. Penyesalan mereka bukan urusanku. Aku cuma mau fokus sama hidupku sendiri.
Tapi yang tidak mereka tahu, ini baru awal dari balasan yang lebih besar. Karena kebohongan yang disembunyikan, cepat atau lambat, akan membusuk. Dan busuk itu akan menyebar kemana-mana. Sejak warung itu tutup, suasana kampung berubah pelan-pelan. Orang-orang mulai bertanya kemana Maya pergi, kemana Arman menghilang. Tidak ada lagi suara tawa di teras yang dulu membuat Nadia menahan air mata. Warung itu kini berdiri sepi, kursi-kursinya berdebu, dan papan nama yang mulai pudar. Arman berjalan menyusuri jalanan tanah sambil menunduk. Ia tak punya tujuan selain menyesali semuanya. Ia kehilangan uang, kehilangan usaha, dan kehilangan perempuan yang dulu memujanya. Dan yang paling menyakitkan, ia sadar, ia juga telah kehilangan perempuan yang benar-benar mencintainya. Di rumah sewa yang kini kosong, Arman duduk termenung menatap amplop lusuh berisi sisa uang terakhir. Setiap helai uang itu terasa seperti dosa yang menempel di tangannya. Ia teringat wajah Nadia yang selalu sabar. Suaranya yang lembut setiap kali ia mengeluh soal utang. "Mas, jangan takut. Selama kita masih punya niat baik, pasti ada jalan." Begitu kata-kata yang dulu ia abaikan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arman menangis. Bukan karena kehilangan Maya, tapi karena kehilangan dirinya sendiri. Di sisi lain, hidup Nadia justru mulai bersemi. Dengan bantuan Rani dan sedikit modal dari majikan lamanya, ia membuka usaha kecil menjahit dan membuat kue rumahan. Setiap pagi rumahnya ramai pembeli, dan orang-orang mulai memuji ketekunannya. "Aku hanya ingin hidup tenang, Ran. Tanpa harus takut siapa yang akan berkhianat lagi," ucap Nadia sambil menata kue-kue buatannya. Rani tersenyum. "Kamu kuat, Nat. Gak semua perempuan bisa setegar kamu." Nadia hanya menatap langit. Allah pasti tahu waktu yang tepat untuk membalikan keadaan. Dan benar saja. Suatu sore, saat Nadia sedang menjemur kain, seseorang mengetuk pagar rumahnya. Ketika ia membuka pintu, matanya terbelalak. Arman berdiri di sana, kurus, kumal, dan dengan mata merah yang tampak lelah. "Assalamualaikum." Suaranya bergetar. Nadia diam, menatapnya tanpa sepatah kata. Arman menunduk. Aku datang bukan buat minta kembali. Aku cuma mau minta maaf." Nadia masih diam. Angin sore berembus, menggoyangkan jemuran kain di belakangnya. "Aku hancur, Nat. Semua hilang. Maya pergi, uang habis, warung tutup. Aku pantas nerima ini semua." Ia menunduk dalam, menahan air mata. "Uang yang kamu kirim, semuanya aku salah gunakan. Aku bodoh. Aku rusak semuanya." Nadia menatap wajahnya lama-lama. Tidak ada marah, tidak ada dendam. Hanya rasa iba yang tipis, seperti sisa cinta yang sudah mati tapi belum terkubur sempurna. "Mas," ucap Nadia pelan. "Dulu aku kirim uang karena cinta. Tapi sekarang aku cuma punya kasihan." Arman menatapnya. Air matanya jatuh. "Aku ngerti, Nat. Aku gak pantas dimaafin. Tapi izinkan aku bantu apapun, biar sedikit menebus salahku." Nadia menggeleng. "Udah cukup, men. Aku gak butuh apapun lagi darimu. Sekarang, yang aku mau cuma ketenangan." Ia menutup pagar perlahan, sementara Arman masih berdiri di luar. Langkah kakinya menjauh, meninggalkan suara hati yang nyaris tak terdengar. Malam itu Nadia duduk di depan rumah, memandangi langit penuh bintang. Di dalam hatinya, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Rasa sakit memang belum hilang, tapi kini luka itu sudah tidak berdarah lagi. Ia sadar, hidup tidak selalu memberi balasan di waktu yang sama, tapi Allah selalu tahu kapan harus menegakkan keadilan. Dari kejauhan, terdengar azan Isya. Nadia menunduk, tersenyum kecil, lalu berbisik lirih. "Terima kasih, ya Allah. Karena Engkau akhirnya membuatku melihat bahwa kebahagiaan sejati bukan saat dicintai, tapi saat mampu memaafkan tanpa berharap kembali." Hari-hari Arman kini penuh sunyi. Setiap pagi ia berjalan tanpa arah, membawa karung berisi barang bekas untuk dijual ke pengepul. Wajahnya kusam,
Kulitnya gelap terbakar matahari, dan tangannya kasar penuh luka. Dulu ia selalu punya alasan untuk bersenang-senang dengan uang kiriman Nadia. Sekarang, bahkan untuk makan pun ia harus menahan lapar. Sesekali, ia melewati warung tua yang dulu jadi miliknya dan Maya. Papan nama yang retak masih tergantung, dan di bawahnya ada tulisan pudar. Dibangun dari hasil kerja keras. Arman menatapnya lama-lama, lalu tersenyum getir. Kerja keras siapa? Gumamnya lirih. Ia tahu jawabannya, bukan dirinya. Sementara itu, kehidupan Nadia perlahan naik. Usaha kuenya mulai terkenal. Ia menerima pesanan dari beberapa toko di kota. Bahkan ada pelanggan yang sengaja datang dari luar desa hanya untuk membeli dagangannya. Di balik kesederhanaan rumahnya, banyak orang yang datang minta nasihat tentang kerja keras dan kesabaran. Bu Nadia, saya dengar ibu dulu pernah kerja di luar negeri, ya? Hebat banget sekarang bisa buka usaha, ujar seorang pelanggan muda. Nadia tersenyum lembut. Saya cuma beruntung karena Allah kasih jalan lewat kesabaran, jawabnya pelan. Setiap kali menyebut nama Arman, hatinya kini tak lagi bergetar. Bukan karena lupa, tapi karena sudah ikhlas. Ia tahu, apa yang pergi dengan kebohongan tak akan kembali dengan kebenaran. Suatu hari, di tengah kesibukan di dapur, Rani datang tergesa-gesa. Nat, kamu tahu gak? Arman sakit. Pak, katanya jatuh waktu bawa barang. Nadia terdiam sejenak. Tangannya yang memegang spatula berhenti di udara. Ia menatap Rani, mencoba menahan campuran rasa iba dan getir yang tiba-tiba muncul. Di mana dia sekarang? Tanyanya akhirnya. Di rumah kontrakannya yang lama. Gak ada yang rawat. Orang-orang cuma lihat dari jauh. Nadia diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, Ran, tolong bantu aku bawakan sedikit makanan. Aku mau ke sana. Sore itu, langkah Nadia pelan menuju rumah kontrakan yang dulu ia tinggalkan dalam tangis. Pintu rumah terbuka setengah. Angin sore membawa bau lembab dan debu. Di dalam, Arman terbaring di lantai, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Begitu melihat Nadia berdiri di ambang pintu, ia menahan napas, matanya membesar seolah tak percaya. Nadia. Suara itu serak, nyaris tak terdengar. Nadia meletakkan bungkusan makanan di meja. Ini makanan. Makanlah sebelum dingin. Arman mencoba duduk, tapi tubuhnya tak sanggup. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Aku gak pantas kau datangin lagi. Aku udah bikin hidupmu hancur. Nadia menatapnya dengan tenang. Ya, kamu memang menghancurkan hidupku dulu, men. Tapi sekarang, aku udah bangun lagi dari reruntuhannya. Arman menggigit bibir, menunduk dalam. Gimana caranya kamu bisa setegar itu? Nadia tersenyum samar. Karena aku sadar, Allah gak pernah ninggalin orang yang tulus, men. Dia cuma nunggu waktu yang tepat buat nunjukin kebenaran. Saat ia beranjak pergi, Arman memanggil pelan. Nadia, kalau waktu bisa diputar, aku cuma mau satu hal. Nadia menoleh. Apa itu? Buat gak pernah ngecewain perempuan yang paling setia dalam hidupku. Nadia menatapnya sejenak, lalu berbisik pelan. Sayangnya, waktu gak bisa diulang, men. Tapi hidup masih bisa diperbaiki. Ia melangkah pergi, meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Dan sore itu, langit kampung tampak begitu indah, bukan karena warnanya, tapi karena di bawahnya, seorang perempuan akhirnya benar-benar merdeka dari luka yang dulu membelenggunya. Sudah 2 minggu sejak Nadia terakhir kali datang ke kontrakan itu. Sejak saat itu, Arman tak lagi terlihat dimanapun. Orang-orang bilang ia jatuh sakit parah. Tubuhnya lemah, dan tak punya siapapun yang mau menolong selain belas kasihan tetangga yang kadang mengantar air. Setiap malam, ia terbaring di kasur tipis, menatap langit-langit dengan mata kosong. Suara jangkrik di luar terasa seperti ejekan. Di kepalanya, kenangan masa lalu berputar seperti film buruk yang tak berhenti. Wajah Nadia muncul di setiap detik penyesalannya. Suara lembutnya, doa yang selalu ia ucapkan, senyum sabarnya semua menghantui pikirannya.
Kenapa aku tega? Ya Allah, gumamnya lirih. Kenapa aku tukar perempuan sebaik itu dengan dosa yang murahan? Air matanya jatuh, tapi tak ada siapapun yang menghapusnya. Sementara itu, di sisi lain kampung, kehidupan Nadia terus menanjak. Usaha kuenya kini dikenal hingga ke kota. Ia bahkan diundang ke sebuah acara di balai desa untuk berbagi kisah inspiratif tentang perjuangan mantan TKW. Di depan ratusan orang, Nadia berdiri dengan pakaian sederhana namun berwibawa. Suaranya lembut tapi tegas. Saya dulu pergi jauh karena cinta, tapi pulang dengan luka. Namun saya percaya, luka yang diterima dengan ikhlas akan berubah jadi kekuatan. Orang-orang bertepuk tangan. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Setelah acara selesai, seorang pejabat mendekatinya dan berkata, "Bu Nadia, perjuangan ibu luar biasa. Kami ingin membantu ibu membuka pelatihan untuk para perempuan yang ingin mandiri seperti ibu." Nadia tersenyum, menunduk haru. "Terima kasih. Saya cuma ingin semua perempuan tahu, mereka juga bisa berdiri meski pernah dijatuhkan." Malam itu, setelah acara selesai, Nadia duduk di beranda rumahnya. Langit penuh bintang. Ia menatapnya lama, mengingat setiap doa yang dulu ia bisikan di malam-malam penuh air mata. Kini, semua terjawab. Allah memang tidak pernah cepat, tapi ia selalu tepat. Namun di tengah ketenangan itu, Rani datang membawa kabar yang membuatnya terdiam. "Nat, Arman dibawa ke puskesmas tadi siang. Keadaannya parah. Gak ada yang nungguin." Nadia menatap kosong, lalu menarik napas panjang. "Rani, kalau aku datang ke sana, bukan karena aku masih cinta, tapi karena aku masih manusia." Di ruang perawatan puskesmas kecil itu, Arman terbaring dengan tubuh lemah. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, napasnya tersengal. Ketika Nadia masuk, ia membuka mata perlahan, lalu menatapnya dengan pandangan kosong yang penuh sesal. "Nat, kamu datang." Nadia mengangguk pelan. "Aku cuma mau pastikan kamu gak sendirian." Arman berusaha tersenyum, tapi bibirnya kering dan gemetar. "Aku udah gak punya apa-apa, Nat. Tapi sekarang aku sadar, ternyata harta paling berharga itu bukan uang yang kamu kirim dulu, tapi kamu sendiri." Nadia terdiam. Air matanya menetes pelan. Ia menggenggam tangan Arman sebentar, lalu berbisik, "Aku sudah maafin kamu sejak lama, men. Tapi aku gak bisa ngulang masa lalu." Arman menutup mata. Napasnya berat. "Terima kasih, karena masih mau datang." Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, wajahnya terlihat tenang. Ketika Nadia keluar dari ruangan itu, matahari sore menembus celah jendela, menyorot wajahnya lembut. Ia tahu, hidup baru saja menutup satu bab lama, bab yang dulu membuatnya hancur, tapi kini menjadi alasan ia kuat. Ia menatap langit, mengusap air mata, dan berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau mengajarkan arti kehilangan tanpa kebencian." Malam itu, langit kampung mendung tanpa bintang. Suara hujan menetes perlahan di atap puskesmas, menemani keheningan yang berat. Nadia duduk di bangku panjang luar ruang perawatan, menatap cahaya redup dari lampu koridor. Sudah berjam-jam ia menunggu tanpa kata. Rani duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya pelan. "Kalau kamu mau pulang, aku bisa jagain dia di sini," bisik Rani. Nadia menggeleng lemah. "Tidak, Ran. Aku cuma mau nunggu sampai aku yakin semuanya benar-benar selesai." Di dalam ruangan, Arman berbaring dengan wajah pucat, napasnya berat. Seorang perawat datang memeriksa tekanan darahnya lalu berkata pelan, "Kondisinya makin lemah, Bu. Mungkin hanya tinggal menunggu waktu." Nadia mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Ia melangkah masuk perlahan, duduk di kursi di samping ranjang. Arman membuka mata perlahan. Pandangan matanya kabur, tapi ia mengenali suara langkah itu. "Nat?" Suaranya pelan, nyaris berbisik. Nadia mendekat. "Iya, men. Aku di sini." Air mata menetes di pipi Arman. "Aku takut,
Nat, aku takut Allah gak maafin aku. Aku udah hancurin perempuan terbaik yang pernah aku punya. Nadia menatap wajahnya lama. Kalau kamu sungguh menyesal, minta ampunlah sama Allah. Dia Maha Pemaaf. Men. Arman menggeleng pelan. Aku udah coba, tapi rasa bersalahnya gak hilang. Nadia menghela napas, lalu menggenggam tangannya erat. Dulu kamu jatuhkan aku dalam dosa yang kamu buat. Tapi aku gak mau jatuh dalam dosa yang sama karena kebencian. Aku udah maafin kamu, men. Dari dulu. Bahkan sebelum kamu minta. Arman menatapnya dengan mata basah. Senyum kecil muncul di bibirnya yang kering. Terima kasih. Nat, akhirnya aku bisa tenang. Hujan di luar makin deras, menutupi suara tangis kecil dari ruangan itu. Arman perlahan memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, wajahnya tampak damai. Nadia tetap duduk di sampingnya, menggenggam tangan yang kini mulai dingin. Ia tak menangis keras, hanya terisak pelan sambil menatap tubuh yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Pergilah dengan tenang, men. Semoga Allah mengampuni semua salahmu. Ketika dokter datang dan memeriksa denyut nadi Arman, semuanya sudah terhenti. Hening menyelimuti ruangan. Nadia menunduk, menutup kedua matanya dengan lembut. Selamat jalan, bisiknya pelan. Terima kasih karena pernah jadi bagian dari hidupku, meski penuh luka. Malam itu, Nadia pulang dalam diam. Hujan sudah berhenti, dan udara terasa dingin namun menenangkan. Setiap langkahnya di jalan tanah itu seolah menghapus satu persatu kenangan pahit. Ketika ia sampai di rumah, Rani menyambut dengan pelukan hangat. Dia udah tenang, Nat? Nadia mengangguk pelan. Ya, sekarang, aku juga. Ia menatap langit yang perlahan cerah, seolah Allah membuka tabir gelap di hidupnya. Di hatinya ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, bukan sedih, bukan senang, tapi damai. Karena akhirnya, semua luka sudah menemukan ujungnya. Pagi itu, udara terasa lain. Tidak ada lagi awan gelap yang menggantung di langit kampung. Burung-burung berkicau pelan, seperti menyambut hari yang baru, hari yang tanpa beban bagi Nadia. Sudah 3 hari sejak Arman dimakamkan. Prosesi pemakamannya sederhana, hanya dihadiri beberapa tetangga, Rani, dan Nadia yang berdiri paling belakang, diam tanpa air mata. Kini, Nadia duduk di teras rumahnya sambil memandangi halaman yang basah oleh embun. Ia memegang secangkir teh hangat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, jantungnya terasa ringan. Rani datang membawa roti kukus. Gimana hatimu sekarang, Nat? Nadia tersenyum kecil. Entah kenapa, aku gak ngerasa sedih. Rasanya seperti semua luka udah selesai bayarannya. Rani menatapnya lama. Itu artinya kamu udah benar-benar ikhlas. Nadia mengangguk pelan. Mungkin ini yang namanya kebebasan, Ran. Bukan karena gak cinta lagi, tapi karena udah gak perlu menunggu maaf dari orang yang udah pergi. Hari-hari berikutnya, Nadia kembali sibuk dengan usahanya. Ia membuka kelas kecil untuk perempuan kampung yang ingin belajar membuat kue dan menjahit. Setiap sore, rumahnya ramai suara tawa dan semangat para ibu yang mencoba bangkit dari kesulitan. Bu Nadia, terima kasih udah mau ngajarin kami. Saya dulu takut mulai usaha karena gak punya siapa-siapa, kata seorang ibu muda. Nadia menepuk bahunya lembut. Jangan takut gagal, yang penting jangan berhenti. Di matanya, Nadia melihat dirinya sendiri beberapa tahun lalu, perempuan yang sama-sama terluka, tapi memilih berdiri lagi. Usahanya kini tak hanya dikenal di kampung, tapi juga mendapat perhatian dari media lokal. Wartawan datang mewawancarainya. Bu Nadia, apa yang membuat ibu tetap kuat setelah melewati masa sulit dulu? Ia tersenyum lembut, menatap kamera. Saya cuma percaya, setiap air mata punya waktunya sendiri untuk berubah jadi kekuatan. Kadang Allah biarkan kita jatuh, bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengajarkan kita berdiri lebih tinggi. Malam harinya, setelah semua murid pulang, Nadia duduk di teras rumah, menatap langit yang cerah. Ia memejamkan mata, mendengar suara jangkrik, dan dalam hatinya,
Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ia teringat Arman, bukan lagi dengan marah, tapi dengan doa. Allah, semoga dia kau ampuni. Karena aku sudah memaafkannya, bukan karena dia layak, tapi karena aku ingin hidup tanpa dendam. Hembusan angin membawa aroma tanah basah dari ladang belakang rumah. Dan Nadia tahu, hujan dalam hidupnya benar-benar sudah berhenti. Yang tersisa kini hanyalah langit cerah. Tempat ia bisa melangkah tanpa bayangan masa lalu. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepergian Arman. Waktu berjalan tenang, dan hidup Nadia berubah menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah kecilnya kini ramai setiap hari. Di ruang tamu, beberapa perempuan duduk melingkar, belajar menjahit dan membuat kue dengan tawa yang tulus. Di sudut ruangan tergantung papan kayu sederhana bertuliskan, "Rumah Harapan Nadia." Dulu, tempat itu hanyalah rumah biasa yang menyimpan tangis dan kenangan pahit. Kini, menjadi tempat di mana perempuan-perempuan belajar berdiri lagi. Perempuan yang pernah ditinggalkan, dikhianati, atau dihina. Semuanya datang mencari arti baru dalam hidup, sama seperti dulu Nadia mencarinya di tengah luka. "Bu Nadia," ujar salah satu muridnya dengan mata berbinar. "Saya berhasil jual kue pertama hari ini. Gak banyak, tapi saya senang." Nadia tersenyum, menatapnya lembut. "Gak ada yang kecil kalau dari hasil kerja sendiri. Itu awal dari perubahan hidupmu." Suatu sore, seorang jurnalis muda datang mewawancarainya. Ia membawa kamera kecil dan buku catatan. "Bu Nadia, saya dengar banyak perempuan terinspirasi dari kisah ibu. Kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya membuat ibu bisa bangkit setelah semua itu?" Nadia menatap jauh ke arah jendela, di mana cahaya senja menembus tirai lembut. Ia menarik napas dalam, lalu menjawab pelan. "Saya dulu pikir hidup saya berakhir saat dikhianati. Tapi ternyata justru di titik itu Allah mulai menulis ulang takdir saya. Saya cuma harus berani membaca ulang dengan hati yang baru." Jurnalis itu menunduk hormat. "Kalimat ibu luar biasa. Saya rasa kisah ini pantas dijadikan buku." Nadia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Mungkin memang sudah waktunya aku menulis, bukan untuk membuka luka, tapi untuk menutupnya dengan cerita." Malam itu, Nadia duduk di depan meja kecil dengan buku catatan kosong di depannya. Ia menulis di halaman pertama, "Untuk semua perempuan yang pernah ditinggalkan, jangan berhenti percaya, karena Allah tak pernah meninggalkan." Tangannya terus bergerak, menulis dengan hati yang ringan. Setiap kata seolah menghapus sedikit demi sedikit sisa rasa sakit yang pernah menahannya. Di luar, angin malam berembus pelan, membawa suara azan Isya dari kejauhan. Nadia menutup bukunya, tersenyum penuh syukur. Ia menatap langit dari jendela. Langit yang dulu jadi saksi air matanya, kini menjadi saksi keteguhannya. Hidupnya sudah bukan tentang Arman, bukan tentang dendam, tapi tentang bagaimana ia belajar mencintai dirinya sendiri dan memaafkan takdir. "Dulu aku kirim uang karena cinta," tulisnya di halaman terakhir. "Sekarang aku berjuang karena harga diriku." Dan di bawah langit malam yang tenang itu, Nadia akhirnya benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari rasa bersalah, dan bebas untuk hidup dengan bahagia, sebagai perempuan yang telah memenangkan pertarungan terberat dalam hidupnya.